Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Nelawati Adila. Saya mahasiswi Sistem Informasi Angkatan 2018 Universitas Nusa Putra. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi formulasi strategi. Di antaranya ada matriks EP dan IV, analisis SWOT, dan matriks space. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas matriks EP dan IV. Untuk matriks EP merupakan alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternalnya perusahaan yang mencakup identifikasi peluang dan juga ancaman. Selanjutnya, matriks IV merupakan alat yang digunakan untuk menguji lingkungan internalnya suatu perusahaan yang mencakup identifikasi kekuatan dan juga kelemahan. Lalu berikut langkah-langkah untuk membuat matriks EP dan IV. Yang pertama, menghitung bobot, menentukan sumber informasi, membuat kuesioner, menghitung rating, dan menghitung skor. Ini merupakan contoh matriks EP yang telah dihitung dengan total skor akhir 3,019. Nah, lalu selanjutnya ada contoh juga mengenai matriks IV yang juga telah dihitung berdasarkan identifikasi kekuatan kelemahan dengan total nilai skor 2,676. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan alat pencocokkan yang penting yang membantu bagi para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. 4 jenis strategi ini diantaranya ada strategi strength opportunities, strategi weakness opportunities, strategi strength threat, dan terakhir strategi weakness threat. Nah, berikut langkah-langkah untuk membuat analisis SWOT. Ini teman-teman bisa diperhatikan dengan jelas ya. Nah, ini merupakan contoh dari analisis SWOT. Identifikasi pada analisis SWOT ini dihasilkan dari matriks EV dan juga IV. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan strateginya, yaitu kita mencocokkan antara peluang dengan ancaman, ancaman dengan kekuatan, peluang dengan kelemahan, dan ancaman dengan kelemahan. Lalu untuk materi selanjutnya kita akan membahas matriks space atau strategic position and action. Nah, matriks space ini merupakan matriks dengan kerangka 4 kuadrat yang menunjukkan strategi apa saja yang paling sesuai untuk suatu perusahaan. Selanjutnya ada 4 dimensi space. Nah, 4 dimensi space ini untuk menentukan variabel pada saat pembuatan matriks space. Di antaranya ada financial position, comparative strength, improvement stability, dan industrial state. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat matriks space. Nah, langkah yang pertama kita tentukan variabel untuk mendefinisikan 4 dimensi. Lalu yang kedua kita berikan rating, lalu jumlahkan. Nah, ini merupakan contoh pembuatan variabel FP dan IP yang telah diisi dengan rating dan juga telah dihitung total akhirnya. Lalu ini merupakan contoh variabel FP dan juga CP yang telah dihitung total skor akhirnya. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, hitunglah rata-rata dari setiap dimensi. Setelah dibuat variabel lalu diisi rating, maka kita hitung rata-rata dari setiap dimensi tersebut. Lalu langkah yang keempat, jumlahkan rata-rata pada FF ditambah IS dan juga CA ditambah IS. Lalu kita dapatkan hasil minus 0,8 untuk garis vertikal dan 0,2 pada garis horizontal. Lalu langkah yang kelima yaitu penunjukan jenis strategi, yaitu arah panah menunjukkan tipe strategi yang disarankan, yaitu pada titik defensif. Nah, strategi defensif ini merupakan strategi yang dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan agar terlepas dari kerugian yang besar atau kebangkrutan. Nah, strategi yang harus dilakukan ini yaitu pertama, strategi penghematan, strategi divestasi, yang ketiga strategi likuidasi. Selain itu, ada juga strategi-strategi yang lainnya. Yang pertama, strategi kuadran agresif, yaitu organisasi tersebut berada dalam posisi yang sangat bagus. Yang kedua, kuadran konservatif, yaitu perusahaan tetap berada pada kompetensi dasar dan tidak mengambil risiko yang terlalu besar.
Lalu yang ketiga ada strategi kuadran kompetitif, yaitu menciptakan keuntungan dan posisi yang mendukung dalam kekuatan yang menentukan persaingan industri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Nelawati Adila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.